Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk membahas perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis dari PT Kontak Perkasa Futures, Made Sumendadi. Selamat pagi, Mas Made. Halo, selamat pagi, Pak Di. Baik. Pak Made, ini kalau bicara soal komoditas, ini koreksi kalau kami kurang itu ya. Harga CPO kemarin itu turun tajam ya? Iya, betul. Memang benar, Pak. Untuk harga CPO sendiri mengalami turun yang sangat cukup tajam, di mana CPO telah melemah sebanyak 1,75% atau setara dengan 3.364 per ton ringgit Malaysia. Ini merupakan harga terendah sejak minggu kedua pada bulan Februari 2021 kemarin, Bapak. Oke. Di mana dikarenakan dalam 5 pekan terakhir ini CPO telah mengalami turun CPO ini lebih tajam dari sebanyak 24%, Pak Rudi, begitu Pak Rudi. Oke. Hal ini disebabkan oleh permintaan CPO yang lemah terlihat dari ekspor Malaysia pada periode 1 sampai 15 Juni 2021 kemarin, di mana turun sebanyak 7,9% dibanding bulan sebelumnya, Bapak. Oke. Di mana sementara itu dari penurunan harga CPO masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan akibat tingginya persediaan untuk di negara Malaysia dan Indonesia sendiri. Namun sebaliknya permintaan dipastikan akan kembali masih melemah, Bapak Rudi. Begitu, Pak Rudi. Oke, artinya tren penurunannya ini masih akan terus berlanjut ya? Iya, betul, Pak Rudi. Oke. Trennya masih terus berlanjut, Pak Rudi. Artinya bagi pelaku pasar ini belum waktunya untuk masuk atau bagaimana untuk CPO? Kalau untuk di pasar sendiri justru ini disarankan pada saat harga mengalami penurunan ini justru disarankan bagi para pelaku pasar untuk melakukan pembelian kembali atau harganya saat ini kan sedang murah nih, Pak Rudi. Ya. Justru disarankan untuk buyback di harga CPO yang sedang turun saat ini, Pak Rudi. Begitu. Oke, jadi dikumpulkan ya kayak dollar cost averaging gitu ya. Jadi kalau kita turun, bawah dia turun. Oke, ini diperkirakan akan sampai di level berapa nanti ini, Mas Made? Kalau untuk perkiraan sendiri, kemungkinan untuk CPO ini menyentuh penurunannya sampai di angka 3.100 ringgit Malaysia, Pak Rudi. Terlihat dari persediaan harga CPO yang sangat cukup tinggi dan masih sekali lagi masih melemahnya daripada jumlah permintaan di pasar, Pak Rudi. Oke. Begitu. Baik. Dan itu akan berlangsung sampai berapa lama diperkirakan? Kalau misalkan untuk berapa lamanya ini nggak sampai menginjak bulan-bulan ini, Pak Rudi. Okay. Bulan-bulan Juni, Juli sudah selesai, Pak Rudi, biasanya. Oke, baik. Selain CPO, ada komoditas lain yang sebetulnya masih cukup menarik untuk di koleksi? Masih ada, Pak Rudi. Ya. Itu ada dari gold sendiri dan dari kakao dan juga emas sendiri. Olin juga termasuk minyak juga, Pak Rudi. Oke, baik. Nah ini kalau kita melihat situasi ekonomi kaitannya dengan pandemi juga kan sebetulnya banyak yang khawatir sebetulnya. Nah ini dalam situasi seperti ini, menurut Anda komoditas apa yang sebetulnya paling tepat untuk kita masuk ke sana? Oke, baik Pak Rudi. Kalau untuk dilihat dari tren awal tahun 2020 ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya terjadinya kasus COVID-19 ini menyebabkan semua sektor bahkan menurun ya Pak Rudi ya. Di sini rekomendasi untuk para investor itu bisa untuk ikut di produk di gold ya. Kenapa di gold? Gold sendiri merupakan aset instrumen investasi yang tidak terpengaruh oleh inflasi. Begitu Pak Rudi. Di mana harga gold sendiri akan cenderung stabil. Pada saat tahun 2020 kemarin itu gold mengalami tren pergerakan lonjakan harga yang cukup signifikan. Itu kisaran harganya di angka $2.072 per troy ounce. Artinya apa? Dimana kalau untuk gold sendiri ini merupakan aset safe haven yang paling aman untuk dilakukan yang namanya investasi, karena jarang sekali
gold ini tidak pernah terpengaruh oleh yang namanya inflasi, begitu, Ya. Pak Rudi. Ya, tapi di sisi lain sebetulnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu, harga emas juga sudah mulai turun sebetulnya kan, dan sepanjang beberapa pekan terakhir juga dia terus naik turun begitu kan? Betul, Pak Rugi. Untuk kalau dari segi tren, kalau kan memang dia sempat mengalami koreksi, sendiri. Kalau untuk harga emas atau gold sendiri, dia kan memang selalu fluktuatif begitu, Pak Rugi. Selain emas, komoditas apa lagi, Mas Made? Kalau untuk komoditas lainnya seperti kopi ya, Pak Rudi ya, untuk transaksi kopi, di mana juga menguat tahun ini ya, Pak Rudi ya. Harga kopi Arabikanya juga mengalami kenaikan juga yang cukup dibandingkan dengan minggu lalu, Pak Rudi. Oke, baik. Nah itu akan level berapa? Kalau untuk kenaikannya, untuk harga kopi di Arabica itu pada Juli kenaikannya untuk kopi Arabikanya itu harganya pada minggu kemarin tercatat di angka 77.000, kemudian mengalami penurunan sebanyak 76.450 rupiah. Untuk Robusta sendiri berbanding terbalik daripada kopi Arabica, Pak Rudi. Di mana kalau harga kopi Robusta sendiri kemarin tercetak harganya 23.180, kemudian mengalami kenaikan 40 rupiah itu sebesar 23.220. Justru kalau harga minyaknya di sini harganya dari minggu kemarin itu 11.945, kemudian turun menjadi 11.880 rupiah, Pak Rudi, begitu. Baik. Terima kasih Pak Mas Made atas informasinya. Pemirsa, analis PT Kontak Perkasa Futures, Made Sumenadi. Pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita12tv.